menjelang malam minggu. Silahkan kameranya yang tidak berkepentingan dibuka. Kamelia, Pak Peri. Di mana Kamelia? Di Juma kah? Ini Pak lagi kantor. Lagi di kantor, Pak. Oh, di kantor. Pak Peri. Ahmad Makbul Abujar. Widodo. Rima Sari, izin off cam. Apa dia anak sekolah? Apa Rima? Rima Sari ini yang mana? Yang namanya Kamelia nih kah? Rima. Lain Pak, yang amoy-amoy semalam Pak, kalau nggak salah Amor. Yang Farima biasanya itu loh Pak. Hah? Yang Farima biasanya itu. Bukan Pak, anak perpisahan anak sekolah. Di mana di HBI kah perpisahan di mana? Di Golden. Bukan, di itu Sabilal. Oh, saya bilang. Kira di hotel. Pian nih kadang-kadang aja. Oh, ada perpisahan sekolah banyak di hotel ini. Sekolah orang berduit berarti Pak. Iyalah. Suara Bapak kedengaran ya? Jelas Pak, jelas. Ini sudah umpat pelatihan. Pelatihan skripsi sudah 4 lah. Sudah, semuanya kayaknya sudah Pak. Sudah bisi buku panduannya, sudah diambil. Belum Pak. Belum sempat. Kenapa belum sempat? Hanya tahu. Ini tadi Pak. Filenya kan ada Bapak bagikan loh, yang filenya. Yang Filenya udah kopiannya sudah pernah Bapak bagikan nggak? Nggih. Nah, ya bentuknya sama aja itu juga. Jadi tinggal nanti buat judul sama rumusan masalah, bawa kelengkapannya, dicek nilai apakah ada yang nilai kosong atau apa, lalu ajukan judul skripsinya dengan rumusan masalahnya. Ada kendala atau bagaimana di yang Bapak tugaskan kemarin? Bab 1 dan bab 2-nya sudah dikerjakan. Jadi Bapak infokan seperti itulah gambaran nanti bab 1 dan bab 2 di dalam skripsi. Namun tidak menutup kemungkinan itu bisa saja kalian rubah judul tersebut. Yang dipakai nanti adalah pada saat pengajuan skripsi, apakah kalian menentukan itu judul mau dipakai untuk skripsi atau tidak, tapi bentuk tulisannya sama yang sudah Bapak berikan kemarin. Ada yang ditanyakan kah terkait bab 1-nya dan bab 2-nya yang telah Bapak berikan tugas kemarin? Tugasnya sudah dikumpul lah. Bapak dalam memberikan tugas yang Bapak sampai bab 2 kerjakan. Sudahkah semua? Ida Fitriani sudah? Inggih Pak. Terakhir kemarin Om kirim ke Pian itu aja Pak. Hah? Sampai bab berapa? Ada Om kirim sama Pian Pak, sama bab 1 aja Pak. Apa? Sampai bab 1 aja? Nggih. Malam itu sampai latar belakang Pak. Tugas yang dikumpul ke saya cuma yang tugas minggu yang 2 minggu. Sebulan yang lalu itu aja Pak. Ya, yang pembahasannya minggu kemarin Pak, ya Pak. Yang bab 1 aja semuanya Pak. Yang bab 2 belum ada yang ngumpul Pak. Termasuk saya juga belum. Apa kendalanya? Ya maaf Pak, kemarin nggak sempat ikut perkuliahan jadi nggak tahu infonya Pak. Malam kan. Kamelia Bang, sampai bab berapa dikumpul? Bab 1 Pak masih terkendala di bab 2-nya itu masih bingung Pak. Oh, bab 2 masih bingung. Semuanya berarti belum mengerjakan bab 2-nya?
Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ini Bapak lempar dulu. Rida di rumah kakak ada tugas kah? Pada ada phone di rumah, Pak. Atau pakai HP kah? Pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Bapak olah jadi host lah. Buka file yang tugas itu Bapak arahkan. Bisa? Nggih. Di-share. Oke, jadi kita lanjut ke bab 2. Tugasnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, Bapak berikan host. Oke, apa caranya ya? Hah? Mbak Rida. Nah, Mbak Tupang. Udah? Make host kah? Yes lah. Yes. Nah, udah. Host. Rida. Sudah, Pak. Sudah. Wah, pelantikan jabatan fungsional Lukman. Mantap. Apa Rida? Oh, Rida. Mana Pak? Mana gambarnya orang kelihatan? Ada, Pak. Ini yang dibukakan yang anu loh, Pak. Yang penshare kemarin tuh loh, Pak. Iya. Lah, ini yang bab 1 ampun nikam. Oh, yang satu punya ulun kah? Ada. Ulun dibukakan. Ya. Nah, skripsinya tinjauan yuridis terhadap peraturan perkawinan pada lembaga pemasyarakatan. Kalau seperti ini, tinjauan pustakanya yang di bab 2 itu isinya adalah bab 2. Coba bab 2. Ketik bab 2 seperti itu. Ambil dulu judul Rida, copy di bagian kosong. Ambil dulu judulnya tadi, di copy. Yang judul tinjauan yuridis tadi, coba copy. Nah itu di bawah tadi ada. Itu di bawah tadi ada. Nah tuh. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap yang judulnya tuh, copy itu dulu juga. Copy, ya, Ctrl C ke bawah, paling akhir. Itu kan bab
Terus. Terus tidak sampai habis. Sampai ke bagian habis. Sampai habis bab satunya tuh Rida. Terus. Kenapa? Hah? Keberatan bab Terus 1. kada. Maksud Bapak tadi kan di copy sudah judulnya. Nggih. Geser ke halaman bab 1 terakhir. Terus. Terakhir. Ini Ya. Pak, bukan terakhir Pak. Oh, hanya bab 1 rumusan masalah kah? Nggih. Ya. Nah, di C itu berarti apa? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan, itu bagian C ya. Tujuan dan kegunaan penelitian. Penelitian. Itu hurufnya P-nya besar. Itu jadi bagian C. Nah, ini kan ini, B-nya. Pak. Hah? Sambungan ini berarti. Iya, sambungan B. B-nya tuh seharusnya huruf besar. Tidak. B-nya seharusnya huruf besar. Nah, ya kan? Lalu tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, tapi K-nya harus besar sama P-nya. Nah, kalau rumusan masalah itu 2, berarti tujuannya 2, kegunaannya juga harus 2. Seperti itu, ya. Nah, ya kan? Tujuannya itu nantinya kalian harus tulis tujuan penelitian itu 2, terdiri dari 2, lalu kegunaannya juga terdiri dari 2 poin. Nah, kalau rumusan masalah itu diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya, maka tujuan dan kegunaan ini diawali kata untuk mengetahui kegunaannya. Untuk mengetahui. Jangan kegunaan dulu yang setelah tujuan dulu 2, baru kegunaannya, tidak sesuai dengan C-nya itu. Nah, ini harus terpisah ya. Tujuannya itu harus 2, seperti rumusan masalah itu. Lalu kegunaannya juga harus 2. Bagian B, C itu harus saling sangkut paut. Lalu D itu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini banyak ragamnya atau anaknya, itu poinnya sampai 6. Poinnya sampai 6 yang terdiri dari 1 jenis penelitian. Jenis penelitian apa? Uraikan nanti. 2 sifat penelitian. Itu S-nya besar, P-nya juga besar. Tapi jangan di-bold. Yang cukup di-bold itu adalah huruf A, B, C, D, kapital, seperti alasan memilih judul, rumusan masalah, itu yang di-bold. Kalau sudah anaknya dari metode penelitian ini tidak perlu di-bold.
Cuma jenisnya hurufnya itu huruf kata awalannya saja yang besar. Poin ketiganya ada tipe penelitian. Poin keempat, jenis bahan hukum. Itu terdiri ada anaknya huruf A kecil yaitu bahan hukum primer. Ini untuk penelitian normatif ya. Kalau untuk penelitian empiris silahkan lihat di buku pedomannya karena kalian sudah mengikuti juga kemarin pelatihan skripsi. Itu jenis bahan hukumnya itu pakai huruf, tidak boleh pakai ini Rida. Tidak boleh pakai tanda bulat itu. Apa? A kecil, ya A kecil. Bahan hukum primer. B, bahan hukum sekunder. C, bahan hukum tersier. Apa bahan hukum primer itu? Apa bahan hukum sekunder itu? Bahan hukum primer itu adalah undang-undang dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tertulis, urutkan sesuai hierarkinya. Undang-undang dasar pasti paling duluan. Selanjutnya, poin tadi D itu ada anaknya tadi jenis bahan hukum. Lalu poin kelima adalah pengumpulan bahan hukum. Poin kelima. 5 ya, masih bagian D, tapi 5. Nah, Rida. Ini Pak. Ya. Pengumpulan bahan hukum. Yang poin kelima tadi. Huruf ke-6, pengolahan dan analisis bahan hukum. Absennya Reda, absennya analisis bahan hukum. Oke. Huruf E adalah sistematika penulisan, bukan sistematika penelitian ya, sistematika penulisan. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, baru kita bikin bab 2-nya. Bapak contohkan satu saja seperti judul yang dibuat oleh Rida ini, tinjauan yuridis terhadap peraturan perkawinan pada lembaga pemasyarakatan. Tulis dulu judulnya tadi, bujur aja Rida, tulis dulu. Ya di situ aja coret-coretannya. Nah, itu kan bab 2 ini subjudulnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Naikkan sedikit Rida. Naikkan sedikit. Ada layarnya. Bab 2 ini kan terdiri dari pengertian yang berasal dari undang-undang atau berasal dari teori-teori yang ada di buku. Bab 2 ini. Bisa saja pengertian itu muncul dari undang-undang, bisa saja pengertian dari
judul kalian itu ada penulisnya. Contohnya seperti ini. Tinjauan yuridis terhadap peraturan perkawinan pada lembaga pemasyarakatan. Poin di judul inilah yang diberikan pengertian terkait teorinya dan juga terkait pengertiannya berdasarkan landasan yuridis maupun landasan teoritis. Maka dari itu, kalau Bapak menjadi penulis seperti Rida dengan judul seperti ini, maka Bapak akan memuat bab 2 tinjauan pustaka ini poinnya adalah pengertian dan dasar hukum perkawinan. Tuh huruf A-nya Rida. Yang lain bisa saja mencontohkan sesuai dengan judul ini. Karena variabel perkawinan itu penting untuk diberikan penjelasan dulu terkait karena judulnya ini. Pengertian perkawinan itu apa? Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Lalu bagaimana syarat-syaratnya itu telah diatur di Undang-Undang 1974. Lalu berikanlah pengertian perkawinan berdasarkan pengertian perkawinan. Itu huruf A ya. Sudah cukup aja itu Rida. Kayak gini aja Kakak. Perkawinan. Sudah B-nya barulah syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pengertian perkawinan itu bisa saja dibuat siapa yang memberikan pengertian, apakah dari buku atau apakah dari undang-undangnya yang membuat pengertian tersebut. Buat saja di pengertian perkawinan itu. Lalu syarat sahnya lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak. 71. Kamu harus hafal undang-undangnya. Lalu poin C-nya, huruf bagian C-nya. Karena objeknya atau tempatnya perkawinan itu dilakukan di lembaga pemasyarakatan, maka tinjauan umum terhadap lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang lembaga, undang-undang nomor berapa sebutkan di situ. Cukup C saja sudah bisa. Ya, tinjauan pustaka itu cukup 3, boleh juga, tapi kalau kurang dari 3 janganlah. Tapi kalau lebih nggak apa-apa. Tapi jangan juga sampai jet, bab 2-nya sampai jet, kenapa-napa dibuat. C-nya tadi apa? Tinjauan umum. Tinjauan umum. Lembaga pemasyarakatan. Nah, itu terserah Rida karena dibuat anak-anaknya tuh apakah misalkan syarat bagaimana dia melakukan perkawinan, terus bagaimana profil lembaga pemasyarakatan khusus wanita dibuat di tinjauan umum lembaga pemasyarakatan tadi, sama halnya juga dengan undang-undang pemasyarakatan. Itu adalah isi di bab 2. Sama halnya dengan yang lain. Kalau kalian kisi-kisinya untuk membuat bab 2 ini, tulis dulu judulnya, taruh di situ, lalu variabel-variabel yang ada di situ kaitkan. Intinya berisi pengertian maupun teori dan juga dasar hukum terhadap topik judul yang kalian bahas. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tentang pembahasan masalah, Pak. Gimana langsung pada poinnya apa dijabarkan secara umum dulu, Pak? Namanya analisis masalah itu adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Ya. Poin bab 3 itu analisis masalah adalah menjawab atau menganalisis masalah di rumusan masalah 1 tadi. Adanya ada di bagian A, bab 3. Bisa saja kalian menceritakan dulu, mengupload dulu landasan yuridisnya atau aturannya, kalian ceritakan pengaturannya, lalu kalian beberkan kelemahannya dari segi kekosongan hukumnya atau kekaburannya atau konflik normanya atau juga penegakan hukumnya yang lemah. Seperti itu.
Jadi bisa saja uraikan lagi di bab 2 itu dimuat sebagian, uraikan lagi di bab 1 itu dimuat sebagian yang ada hubungannya dengan masalah rumusan masalah 1 itu ada ditaruh di bagian A. Lalu masalah rumusan masalah 2 itu di bagian B. Seperti itu. Lalu selanjutnya di kesimpulan itu barulah menjawab nantinya, menyimpulkan. Kalau A itu kesimpulan 1. Kalau bab 3 bagian B itu rumusan masalah 2 disimpulkan di nomor 2 bagian kesimpulan. Lalu disarankan lagi. Ya. Seperti itu. Ya, Pak. Bisa Terima saja kasih. berulang-ulang kalian, tapi jangan sama, jangan copy paste bab 2-nya ini langsung di upload lah bahasanya. Misalkan berdasarkan analisis dari pasal sekian. Kan pasal sekian otomatis sudah dimuat di bab 2 itu. Lalu dimuat lagi di bab 3, no problem. Gak apa-apa. Itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Jadi tolong ya, ini tugas harus selesai nanti sebelum ujian. Karena nih habis dah nih, terakhir. Ya, Pak? Ini Pak. Oke, Pak. Habis, Ya. Pak. Tanya Pak, Silakan. syarat sahnya perkawinan ini kan tadi judulnya kan ininya kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau ulun ngambil di KUH Perdata Pang, Pak? Perdata itu lex generalisnya. Perkawinan itu sudah lex spesialisnya. Nanti kalau ada syarat umumnya memang di KUH Perdata, tapi syarat secara khusus sudah diatur melalui Undang-Undang Perkawinan. Dari itu lebih baik gunakan undang-undang yang lex spesialisnya, karena lex spesialis itu mengesampingkan aturan yang umum. Sorry, Berarti ini kalau yang ulun angkat masalah ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti peraturan keturunannya boleh aja loh Pak, bahas dulu Pak. Boleh aja. Jadi syarat sah perjanjian secara umum itu di KUH Perdata. Tapi sudah arahnya kalau perjanjian perkawinan itu otomatis dia untuk terhadap syarat yang lex spesialisnya sudah di 1974 dan ada perubahannya sedikit di tahun 2019 kalau tidak salah, itu juga dikumpulkan tidak bahan hukumnya. Ada perubahannya sudah undang-undang perkawinan tapi sedikit saja. Ya sedikit saja tapi itu juga bahan pertimbangan nantinya atau bahan hukumnya juga dibuat. Ya. Sama undang-undang lembaga pemasyarakatan itu pasti harus dicantumkan juga. Bagaimana prosedur teknik orang kawin di situ. Lain yang bilik cinta, lain lah, Rida lah. Adakah masih bilik cinta? Ada Pak Ay. Wah, bisa benar. Jujur aja nah. Perempuan gak ada Pak, makanya akhirnya banyak Pak Ay yang penyimpangan seksual perasa ulun Pak. Bayam. Jadi perlu dibutuhkan kada bilik cinta. Sebujurnya kalau dilihat tuh dibutuhkan kan Pak Ay. Nah, itu pembahasannya pengatur perkawinan di situ di lembaga pemasyarakatan itu masalahnya kalau ada penyakit menular seksual lagi atau apa. Nah, itu permasalahan hukumnya Rida. Yalah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tadi Rida matikan Kak Pak, share screen-nya. Kenapa? Boleh matikan aja. Ya, matikan silakan. Ya, siapa lagi yang menanya? Yang bertanya? Ya, silakan. Pak, di bab 1 saya itu kan saya ada penggunaan opcit. Itu kira-kira penempatannya sudah benar, penulisan dan penempatannya sudah benar apa gimana itu Pak? Yang tugas saya kirim ke Bapak itu. Bapak belum ngebaca ya lagi ya, anunya tugasnya. Tapi yang pasti kutipan itu yang pertama adalah nama pengarang ya. Jangan dibolak-balik. Setelah itu kan tahun, judul itu cetak miring. Setelah judul itu apa lagi? Nama. Halaman ya Pak. Nama dulu. Nama tahun. Nama tahun. Sama tahun. Halaman Kak. Bukan, nama dulu. Tahun. Judul cetak miring. Nama tahun. Kota penerbit.
kota penerbit. Bukan Pak, ini penggunaan objit Pak. Objit. Ya, Nama, Ya. tahun, objit, halamannya Pak. Maksudnya saya itu saya ada pakai coba masukin ibit sama objit ini Pak. Cuma objitnya ini dia 13, 14, 15 di footnote saya ini saya pakai objit. Itu kira-kira gimana itu Pak? Ya, tapi Bapak belum baca juga ya. Punya penempatannya udah benar apa? Saya Ibu Susan ngajar juga ya di sebelah. Objit itu kita pahami dulu. Sumber objit kan itu dari kutipan dulu. Ya kan? Ya Pak. Pak Ya. Adnan menyimpulkan itu objek harus berdasarkan kutipan dulu. Makanya Bapak bahas ini kutipan dulu. Kutipan yang sumber asalnya itu cara menulisnya kan nama, tahun, judul, terus itu kota di mana dia mengarang buku tersebut, habis itu penerbit, siapa yang menerbitkan, baru halaman. Halaman jangan ditulis HAL ya, HLM. Titik halaman berapa. Lalu setelah dikutip, Pak Adnan mengutip lagi. Itu offset ya. Pak Adnan mengutip lagi tulisan yang ada di halaman berbeda, pengarangnya sama, dan diselingi oleh kutipan lain. Itu namanya objit. Kalau logit itu adalah halamannya sama namun disela oleh kutipan yang lain juga. Misalkan yang nomor kutipan nomor 1 itu adalah pengarangnya Bapak. Selanjutnya kutipan nomor 2 pengarang bukunya adalah Bapak Halim misalkan. Lalu selanjutnya kalian mengutip lagi saya, namun beda halamannya karena sudah ada disela oleh Pak Halim tadi pengarangnya, maka yang nomor 3 itu tinggal Fajrian misalkan objek halaman 31. Karena mengutip kembali diselingi oleh kutipan orang lain dan berbeda halaman, itu namanya objit. Kalau logjit itu disela oleh pengarang yang lain tapi mengutip dengan halaman yang sama pada saat mengutip yang poin pertama tadi, namanya nama pengarangnya Bapak lalu logjit. Seperti itu Pak Adnan. Objit, logjit. Jadi nggak bermasalah ya Pak ya kalau footnote umpamanya nomor 13, 14, 15 itu objit 13 nama pengarang, terus tahun, objit, halaman. Itu di 13. 14 pun begitu, 15 pun begitu karena mengutip dari buku salah seorang pengarang. Itu nggak masalah ya Pak ya? Objek itu kan disela oleh pengarang lain. Kalau sudah objek di atasnya berarti kan ibit saja lagi di bawahnya. Oh berarti ibit ya Pak ya? Berarti kalau 13 sudah objek berarti 14, 15 ibit ya Pak ya? Ibit. Karena posisinya dia mengutip di atasnya. Ini hubungannya dengan yang di atas. Bukan Tuhan Maha Esa lah. Hubungannya dengan yang di atas posisinya. Ya. Ada yang buka buku panduan? Ada yang membawa buku panduan? Ada yang bawa buku panduan lah di Higa? Belum ada Pak. Ada. Siapa? Ada Rida kan? Pak. Lihat kutipan. Coba baca kutipan. Di halaman berapa tuh? Ada membuka dulu Pak lah. Baca. Ya. Terkait kutipan. Apa itu ibit? Amunya ibit itu sama tapi beda halaman.
Misalkan kalian mengintip footnote nomor 1 itu nama Bapak halaman 75. Lalu mengutip lagi ampun Bapak, tapi halamannya 78. Jadi IBIT halaman 78. Mengutip lagi ampun Bapak, IBIT ya. Amunya sama halamannya non 78 tuh IBIT. Tapi kalau beda halaman, tuliskan halamannya IBIT halaman berapa. Karena tidak diselingi dengan kutipan pengarang yang lainnya. Kalau diselingi dan beda halaman, objit. Kalau diselingi tetap halaman yang sama, itu log cheat. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibaca. Silahkan. Belum share Siapa screen. Perlu di-share. Share tidak? Nah, itu. Terus lagi. Kita bicara sudah ke IBIT dan objit. Nah, tuh. Mana ya? Nah, ya itu. Pemakaian IBIT, objit, dan logcheat. Silakan. Baca, Rida. IBIT kependekan dari ibidem, yang artinya pada tempat yang sama. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela dengan sumber lainnya. Oke. Itu IBIT ya. Mengutip ampun Bapak, lalu dikutip lagi ampun Bapak, tapi beda halaman, tulis IBIT HLM halaman berapa. Itu IBIT. Kalau sama halamannya IBIT ya, tanpa disela dengan sumber lainnya. Ya, silakan objek. Pemakaian objek. Objek singkatan dari opere citato, artinya dalam karangan yang telah disebut. Dipakai untuk menunjukkan kepada suatu buku yang telah disebut sebelumnya, lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Nah, bisa dimengerti? Objek tadi. Logcheat lagi, logcheat. Pemakaian logcheat singkatan dari loco citato. Loco kan loko, Pak? Loko jangan loco tuh lucu. Loco citato artinya pada tempat yang telah disebut. Digunakan untuk menunjukkan kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut dan telah diselingi oleh sumber lain. Nah, ya kalau bujur kalau halamannya sama logcheat, loco citoto. Kalau objek tuh beda halamannya, offset. Lain gigi Bang, offset. Halamannya beda, offset. Nah, kalau mengutip lebih dari 5 baris, kalimatnya 1 spasi. Ingat, lebih dari 5 baris, 1 spasi. Undang-undang itu tidak perlu, kalau mengutip undang-undang tidak perlu footnote. Hanya kalau lebih dari 5 baris, tetap 1 spasi. Kalau undang-undang ya, tidak perlu undang-undang ini dikasih footnote, tidak perlu. Yang perlu dikutip menjadi footnote adalah sumber dari jurnal, misalkan dari buku, dari majalah, dari internet, itu perlu footnote. Selain itu, kalau undang-undang tidak perlu pakai footnote, tapi kalau lebih dari 5 baris, itu dijadikan 1 spasi, tidak 2 spasi lagi. Sama juga dengan kutipan itu dari buku atau lain-lainnya, kalau lebih dari 5 baris itu 1 spasi. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Absennya sudah diisi? Bapak mengungsi tadi, Ibu Susan mengajar juga di higa ruangan Bapak. Aduh, kena suara kita ada nyaman senior. Pak semester 2, ya. Semester depan wajib sudah turun bala. Pinanya. Segera ramai Pak, kayak ini ngalih Pak. Makanya
semester depan untuk semester akhir itu diwajibkan karena memang bisa konsultasi secara tatap muka. Tapi ini salahnya mata kuliah MPPH ini sebenarnya di semester 7, tapi dimajukan ke semester 6 untuk bisa kalian tapi kada tatap muka, jangannya tatap muka nyaman. Jadi kalian sudah siap untuk proposal. Tapi bab 1 Rida itu kalau untuk proposal sudah mencukupi kan, judul dan rumusan masalah. Makanya Bapak latih kalian untuk membuat bab 1. Dan setelah di ACC sudah Bapak ajarkan untuk membuat bab 2. Jadi tinggal finishingnya aja lagi ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau Bapak mau tanya Pak. Ya silakan. SK-nya belum keluar Pak ya? Apa? SK untuk pembimbing Pak. Oh, Siti Nurhaini ini kah? Iya Pak. Judul sudah Saya pakai Bapak laptop, ajukan. Pak. Nggak bisa Ya, buka kamera. Judul Bapak sudah ajukan, masih proses untuk dirapatkan, jadi sabar aja. Insya Allah ada aja keluar nanti pembimbingnya, ya. Tapi nggak sampai semester 9 Ya, kan Pak ya? Ada mungkin, Udah loh, angkatan 2018 Pak. pasti anu aja. Sudah Bapak ajukan. Oh ini Pak. Angkatan 2018 lah. Iya. Tinggi Pak. Sudah diajukan, sudah ditangani. Oh benar Pak. Tim panel ini kemungkinan 2018 genap memang belum. Oh ini Pak. Ini yang mengajukan kepada Bapak loh, Kosman. Ini Siti Nurhaini. Tinggi Pak, ulun majukan ke Wadapian. Yang apa itu? Apa judulnya kemarin? Eksibisionis Pak. Oh ya, eksibisionis. Bahasa Banjarnya tuh paman kocok kalau di Banjar. Oh ini Pak. Ya lah. Ngomongnya angkatan kayak Bapak kuliah tahu tak paman kocok tuh di mana, di Kayu Tangi. Ada kaumiat Jajamur Tapasan Binian Kos. Bapak angkatan berapa pian Pak? Hah? Angkatan berapa? Bapak Iya. yang para kos K2M mana? Kos nang di mana tuh? K2M Parak Pangeran tuh. Bapak kah? Angkatan Tuha Bapak angkatan 2003. Kuliah. Kada tuh benar Pak itu? Mbah. Pak, izin Pak, absennya nggak ada Pak. Absennya kah? Karena Bapak beritahu anu Ada Bang, jangan kopi Bang. adalah nah lah. Pak, makasih lah. Pak. Ya, salah hilap mohon maaf kalau masih karena ini pertemuan terakhir Bapak mohon maaf dan coba kumpulkan sampai bab 2-nya ya. Pak Iya, bertanya Pak, Apa? kan ulun Ada tadi saya lagi atau langsung ke Bapak aja Pak? Kenapa? Kumpul tugasnya melalui saya lagi atau masing-masing langsung ke Bapak? Omnya masing-masing ke Bapak camuh jadinya Masih ke apa? Nanda atau ke Pak Adnan. Ya, untuk kelas A-nya misalkan ke Nanda, untuk kelas B-nya ke Pak Adnan atau terbalik kah? Nanda ini kelas B kah? Sama-sama kelas B Pak. Ini Pak, nagihnya yang bikin males Pak Nan. Kenapa? Menagihnya karena mepet-mepet menjulung. Oh, jadi Rasain kumpulkan aja, tapi Bapak beri batas waktu ini panjang kan? Bapak beri batas waktunya sampai dengan pas sebelum mata kuliah MPPH itu Ujian. dilaksanakan ujian, ya. Siapa? Sampai bab 2 nggak Pak? Jadi lawas lagi lah. Pak bertanya Lah, Pak. tapi dikerjakan. Ya silakan. Siapa? Pak, Bertanya ulun nanti. ngumpul. Ya. Pak ulun tadi kan Yang ngumpul. mana nih yang bertakun duluan? Rida Iya. Pak Rida. Iya Rida. Ulun Satu kumpul tangan, kan Rida. perkawinan lo Pak lawan pian tadi tuh. Terus pertengahan jalan Pak ulun ini berubah pulang. Ada pulang yang hendak mengangkat masalah yang lain. Bolehlah tugas pian tuh ulun. Bisa aja, ubah aja. Yang penting kan perintah Bapak sampai bab 2. Judulnya apakah?
Tapi perintahnya seperti Bapak contohkan tadi, seperti sampai bab Oke. 2. Dan Dua. ini Bapak beritahukan tidak mutlak itu kalian ajukan ke kampus untuk menjadi skripsi, tapi itu adalah gambaran bentuk skripsi nanti bab 1 dan bab 2-nya. Tapi terserah judulnya kalian mau ubah, mau apa, terserah. Yang penting format teknik penulisannya sudah Bapak berikan. Ulun biar Kalau mau sekalian dilihat, juga. silakan. Tapi kalau mau diubah, juga silakan. Ya. Terus, ada lagi pertanyaan? Udah itu aja, Pak. Kalau kededa Bapak cukupkan ya sampai di sini. Kalau ada apa-apa bisa ditelepon Bapak. Siapa? Siapa? Makasih, Pak. Nanti Pak, Oke. Amir, absen tuh di chat tuh ada tab jam di Oke. copy dulu. Oke. Ya, Om. Makasih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore Pak. Pak. Salam sehat, Bapak. Selalu, Pak. Ya, salam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.